Teman-teman semua, selamat datang di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing with Vivitan dan The Pastel Color. Di follow ya. Tema gambar kita hari ini adalah Halloween karena ini udah bulan Oktober ya teman-teman. Nah di sini saya mulai dulu dari gambar pumpkin atau gambar labu. Labunya itu kan dia ada kayak pahatan bentuk kayak mata gitu kan. Terus di dalamnya biasa dikasih lilin atau lampu ya. Nah kita gambar dulu pumpkinnya. Di sini saya buat dua. Nih yang pertama, nanti yang satu lagi saya buat matanya tuh berbeda. Kalau yang pertama ini kan dia matanya segitiga, yang kedua saya mau buat matanya persegi panjang. Setelah pumpkin, nanti di atasnya saya mau tambahkan kelelawar ya, karena kelelawar itu kayak berhubungan dengan vampir juga sih, jadi ya kita gambar juga ya. Cuman di sini saya buatnya itu nggak serem-serem ya, tapi model yang cute gitu, yang lucu. Nah, setelah kelelawar yang lucu ini, kita akan gambar balon. Nah, balonnya itu ada 3 buah. Saya juga tambahin gambar wajahnya ya, gitu ya, kayak ada mata, hidung, mulut gitulah. Nah, ini juga kalian bisa ikuti aja, misalnya kalian suka karakter apa, kalian tinggal tambahkan aja atau miripin mata, hidung, mulutnya. Kadang juga ada yang topeng gitu ya, yang serem, yang senyumnya tuh lebar banget, itu juga saya buat. Nah, yang ini yang kedua, kita buat bibirnya tuh senyum tapi kelihatan creepy gitu ya. Terus yang ini saya mau buat dia ini hampir sama lah seperti pumpkin, cuma matanya aja dia agak sedikit oval gitu, tapi giginya hampir mirip. Terus di sini saya tambah tengkorak ya, tengkorak. Di mata tengkoraknya saya mau tambahkan kayak api kecil gitu. Dan letak tengkoraknya itu dia di atas batu nisan. Memang sebenarnya tradisi Halloween ini kan bukan tradisi kita di Indonesia ya teman-teman, cuman kalau kita lihat sendiri ya kita ikuti tren lah ya. Ada beberapa kan memang memperingati hari apa gitu ya, kita kadang juga ada perlombaan yang berkaitan dengan tema tersebut. Jadi makanya saya buat tema ini, mana tahu memang ada teman yang membutuhkan kan, jadi bisa jadi referensi juga. Sebenarnya dalam menggambar tema seperti ini kita bisa masukkan karakter apapun ya, misalnya yang pokoknya yang hantu gitu, atau yang versinya lebih ke Indonesia, kalian bisa masukin pocong, gambar pocong atau gambar apa gitu ya yang hantu Indonesia banget gitu. Nah ini yang di belakangnya saya tambahkan mumi ya, mumi. Kalau mumi sih gampang sih, kalian buat yang unyu-unyu, tapi yang penting di kepala, badan, sama tangannya itu kita kasih garis-garis tuh perbannya. Terus ini versi ghost hantunya. Hantunya ini seperti temannya Casper ya. Kalau Casper kan kepalanya botak gitu. Kalau yang ini dia ada kayak ada segitiga gitu di kepalanya. Terus ini adalah witch atau penyihir. Nah, yang penyihir ini kan tempatnya udah sempit banget, jadi makanya dia tuh agak ketutupan sama gambar yang di depan. Ini sayang banget ya, ininya apa, sapunya ini saya nggak bisa full banget karena ketutupan juga sama ghost yang ada di belakang. Oke, setelah itu ini saya tinggal menambahkan bagian-bagian untuk background ya, paling saya tambahkan rumput, batu gitu ya, atau ya tanaman-tanaman lain lah sebagai penambah. Kita juga bisa tambahin pohon juga ya, pohon yang kering gitu ya, biar ya kesan seramnya itu dapet.
Oke, ini kalau sudah selesai jangan lupa ditulis tanggal pembuatannya. Masuk ke proses mewarnai, kalian bisa menggunakan oil pastel merek apapun ya teman-teman, bebas. Nah, di sini saya akan mewarnai batang pohon dulu. Di sini saya tambahkan shadow menggunakan pensil 8B. Jika tidak punya pensil 8B, kamu bisa gunakan pensil arang atau pensil kaca yang warna hitam. Ingat, cari yang hitam ya, hitam pekat gitu, bukan yang abu-abu. Setelah itu, saya gradasikan warna coklat mulai dari Vandyke Brown, terus warna keduanya Grace Brown, terus Sienna, dan Yellow Ochre. Kalau nggak punya warna ini, kalian bisa ganti dengan warna brown, terus Raw Sienna, and Pale Brown. Sama aja sih, yang penting warnanya coklat, cocok untuk pohon. Nah, untuk kelelawarnya, di sini saya mau color dulu bagian telinga dalam, sayap dalam itu dengan warna gradasi pink. Mulai dari pink red, pink, dan oat rose. Kalau kamu nggak punya pink red, kamu ganti gradasi pertamanya itu rose madder, kemudian pink, baru oat rose. Karena pink red ini hanya ada di oil pastel Faber-Castell. Nah, setelah itu nanti kita juga mau tambahin ya, di hidung sama pipinya itu juga mau ditambah pink gitu ya. Bisa gunakan pink red atau pink juga, nggak apa-apa. Terus di sekujur tubuhnya ini, sisanya lah gitu ya, bagian kulitnya. Itu kan sebenarnya ada yang warna hitam ya, cuman kalau hitam banget saya kurang gimana ya, kurang serak gitu. Jadi saya pengennya ada campuran violet grey. Jadi hitamnya itu saya tambahkan dulu shadow dengan pensil 8B, kemudian saya blend dengan violet grey. Nah, hasilnya seperti ini, nggak hitam-hitam banget. Ada warna nuansa violet grey-nya juga kan, dan ada nuansa hitam yang hasil campurannya. Ini pipinya saya sengaja ya, tadi saya mau tambahin pink gitu, agak merah-merah gitu, biar cute. Nah, ini pink rednya. Ingat ya, ini bisa diganti pink juga, nggak apa-apa kok. Oke, setelah itu matanya ini belum kelar sih. Nanti matanya ya, saya mau tambahkan juga warna merah gitu ya. Di bagian bola mata itu kan ada 3 lingkaran. Nah, jadi lingkaran yang kedua itu yang saya tambahkan. Merahnya juga saya gunakan merah red oxide atau crimson ya, merah tua, baru yang vermilion. Nah, jadinya seperti ini biar matanya merah gitu. Terus langsung ya, vermilionnya saya gunakan untuk mewarnai balon. Nah, kalau balon itu biasanya saya hanya gunakan satu warna pilihan, satu lagi highlight putih gitu. Jadi warnanya terserah ya, kamu mau pakai warna apapun boleh. Yang penting nanti bagian matanya bisa hitam atau bisa warna yang lebih gelap. Jadi kalau kamu pilihnya merah atau vermilion itu kan sama lah ya, sama merah gitu ya, sama jenis gitu, tapi kan kurang gelap. Jadi matanya kamu bisa gunakan red oxide atau crimson gitu, atau pensil hitam juga oke. Terus untuk balon kedua saya gunakan turquoise green. Nah, ingat tetap ada highlight ya. Jadi highlightnya itu oval, terus kita blend dengan putih. Nah, terus di bagian matanya untuk warna tuanya saya akan gunakan warna lain yaitu blue geranium, atau kalian bisa gunakan ultramarine light, atau juga bisa menggunakan blue green. Nah, setelah itu juga untuk balon ketiga di sini kita juga bisa menggunakan warna yang kalian suka ya, seperti tadi. Sama di sini saya gunakan warna grey karena balonnya ini sebenarnya putih, cuma grey ini fungsinya sebagai bayangannya saja. Kalau kamu nggak suka grey, kamu ganti aja ya warnanya, nggak masalah kok. Nah, untuk ghostnya saya gunakan light grey dan putih. Itu nanti kalau di bagian muka kan dia bagiannya itu kan tadi ada spidol ya, spidolnya itu kan ketutupan sama putih. Nanti kita tebalkan lagi dengan pensil hitam. Nah, lanjut ya, untuk mumi, terus untuk skeleton atau tengkoraknya itu kan hampir sama ya, grey-grey gitu kan warnanya. Jadi kita gunakan light grey and putih ya. Itu juga untuk batu nisan juga warnanya hampir sama kok, abu-abu putih gitu. Oke, ini kita lanjutkan. Ini raw sienna, saya mau warnai dulu bagian atas, yang paling atas tinggal karakter witch atau karakter si penyihir. Jadi kita mulai dari warna kulitnya dulu. Setelah karakternya itu jadi, kan warnanya tuh ada yang terang ya, kayak warna putih itu kan termasuk warna terang. Jadi kita selesaikan dulu
Setelah selesai, kita color kulit, setelah itu baru kita color langit. Untuk langitnya nanti saya mau gradasikan dari atas turun ke bawah, atasnya gelap, makin bawah makin terang. Nah, untuk supaya warnanya itu makin gelap lagi, saya shadow dulu untuk layer pertamanya atau lapisan paling atasnya itu ya. Saya campur hitam. Karena saya di sini langitnya saya mau gunakan gradasi warna ungu gitu. Jadi pertamanya saya gunakan hitam dulu, terus saya timpa dengan gradasi ungu itu sendiri. Nah, di sini saya gunakan dark violet karena ini ungunya itu gelap juga. Dark ya, dark itu kan gelap. Jadi saya gunakan di paling atas. Nah, kalian lihat kan, bagian yang hitam bercampur dengan dark violet itu dia makin gelap, hampir mendekati hitam, cuman masih ada ungu-ungu violetnya gitu. Terus bagian bawahnya, kalian bisa gunakan purple atau gunakan violet juga oke untuk warna gradasi di bawah dark violet itu. Saya gunakan purple. Kalau kamu gak suka purple, ganti violet saja, is oke kok. Nah, ini kita color ya. Kalau kamu mau rapi, digaris dulu, jadi biar dia itu ada patokan garisnya, jadi colornya tuh gak terlalu ke bawah gitu. Nah, setelah warna purple-nya selesai, kita akan gradasikan lagi di bagian bawah. Saya gunakan warna lavender. Ini supaya colornya hasilnya rapi dan halus, gerakannya putar-putar. Tapi ingat, pas tepi garis agak slow, kita tepi-tepinya itu kita rapikan dulu. Dan setelah itu, nanti langit ini masih belum selesai kok. Nanti kita juga tambahkan bintang-bintang dengan tip X, tapi itu terakhir ya, nanti yang paling terakhir. Kita lanjutkan lagi, masih pensil 8B, kita mau color bajunya Witch dan topinya. Nah, topinya itu kan biasanya warna hitam gitu ya, gelap-gelap gitu. Ya sama seperti tadi, saya gunakan dulu warna pensil 8B, lalu saya gradasikan dengan warna yang saya mau pakai. Ini saya gunakan middle purple pink. Terus untuk topinya saya gunakan dark grey dicampur pensil 8B, nanti juga ada hitam, tapi ada yang terangnya itu yaitu dark grey-nya. Seperti ini. Terus di yang bagian tengah-tengah topi itu saya menggunakan warna agak kuning gitu nanti. Rambutnya sengaja saya color merah supaya lebih gimana gitu ya. Merahnya gradasinya dengan vermilion. Nah, setelah itu jangan lupa ini kita rapikan tepi-tepinya, sedikit ditebalkan lah ya. Sebenarnya nebelinnya terakhir juga nggak masalah ya. Ini bagian ghostnya, matanya saya hitamkan dengan pensil hitam atau pensil 8B. Setelah itu warna vermilion lagi, saya color di bagian api yang ada di dalam matanya, skeleton atau matanya tengkorak, lalu saya gradasi dengan yellow orange. Kalau terlalu sempit pakai pensil warna juga oke. Lalu ini saya hitamkan lagi di bagian dalam bola mata. Oke, kita lanjutkan lagi ke step selanjutnya. Ini saya mulai tambahkan shadow ya, karena dia gelap, jadi banyak shadownya lah ya, banyak menggunakan pensil 8B dengan arsiran itu. Lalu saya gradasikan olive green untuk triangle plants ini. Terus saya tambahkan seaweed green. Kalau nggak punya seaweed green, kalian ganti olive saja. Oke, setelah itu kita akan color bushes, pumpkin, dan lain-lain ya. Untuk bushes itu juga bebas ya, kalian bisa gradasikan hijau gitu. Nah, jadi gradasi itu kan ada warna tua, sedang, mudanya. Saya gunakan dulu deep green sebagai warna tuanya. Terus warna sedangnya saya gunakan viridian. Dan warna terangnya bisa sih, misalnya gelap dan terang aja, misalnya deep green dan viridian itu juga sudah boleh. Kalau kamu bisa 3 tingkat, misalnya deep green, viridian, kamu campur lagi 1 tingkat yang lebih terang, bisa menggunakan emerald green atau yellow green. Nah, teman-teman, ini kita selesaikan dulu bagian bushes. Setelah bushes, ambil warna dark blue green, warna blue green yang tua ya. Nah, ini saya mau warnai di bagian, kita bisa bilang bagian tanah atau bagian rumput lah ya. Pokoknya dia di bawah rumput lah, kita sebut rumput karena dia hijau ya, rumput.
Nah, rumput-rumput ini kita gunakan dark blue green. Dia gradasinya itu kan, pertama saya kiri kanan, terus saya tarik ke tengah. Posisi garisnya tuh zigzag, zigzag ya, panjang pendek gitu ya. Jadi posisinya di kiri kanan baru tengah. Setelah itu gradasikan keduanya itu adalah grass green. Ini posisinya tuh di samping dari dark blue green tadi. Nah, seperti ini. Jadi di kiri kanan gitu. Nah, terus nanti di sebelahnya lagi. Nah, sisa tengah kan, tengah-tengahnya itu warna ketiga yang warna lebih terang lagi, yaitu Verdancy Green. Verdancy Green ini juga bisa gunakan yellow green ya, yellow green juga boleh kok. Verdancy Green itu dia agak kuning sih, yellow green juga oke. Lanjut lagi, ini warna green. Ini saya mau color busa sisa ya, sisa yang di bawah itu. Jadi kalau warna hijaunya itu banyak, enak banget ya kalau kita punya banyak hijau, jadi gradasinya tuh lebih bervariasi, apalagi kalau misalnya ada rumput dan ada bushes dan ada tanaman daun-daun gitu, jadi hijaunya tuh nggak monoton banget. Sebenarnya selain warna hijau, kalian juga bisa eksperimen dengan gradasi warna lain seperti warna purple atau pink ya. Nah, ini saya gunakan red purple rose madder ya. Jadi kalau red purple itu gradasi tingkat 1 untuk warna pink yang paling tuanya. Warna keduanya itu rose madder. Baru nanti bawahnya pink red, ada pink, ada old rose gitu ya. Nah, terus di sini saya juga gunakan yellow green. Saya gradasikan lagi dengan light emerald green. Nah, ini tipe yang lebih pucat ya. Jujur sih kalau color itu memang harus perpaduan, ada gelap dan ada yang pucat juga. Nggak bisa semuanya gelap atau nggak bisa juga semuanya terang. Kalau terlalu terang kan terlalu gimana gitu, terlalu terang banget ya. Tapi tergantung juga sih konsep gambarnya. Kalau memang pengennya pastel color yang terang-terang kan juga boleh juga sih, tapi harus ambil konsep lain. Kalau ini kan dia malam hari ya. Nah, ini sisa nggak banyak ya teman-teman, batu, tulisan, sama pumpkin. Pumpkinnya nanti juga gradasi warna orange gitu kan. Jadi dari vermilion warna tuanya nanti kita gradasi yellow orange dan chrome yellow. Nah, setelah kita coloring, ini persiapkan untuk menghias. Hiasannya sih gunakan tip ek cair untuk menambahkan bintang di langit, sama kita juga bisa juga sih kerik-kerik sedikit. Dan kita juga bisa menebalkan menggunakan pensil hitam kembali. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through. Nah, ini saya sedang menebalkan menggunakan pensil 8B Staedtler yang versi black, yang hitam. Terus setelah itu saya juga tambahkan sedikit pensil putih ya pada retakan-retakan itu. Di atas yang hitam tuh ada putihnya. Terus juga ini saya percepat aja ya menebalkannya soalnya lama. Saya juga kerik menggunakan alat kerik yang besi itu. Terus ini saya mau tambahkan bintang-bintang di langit. Nah, menggunakan tip ek ya, cair. Kalau susah pakai tip ek, coba pakai spidol putih deh, itu lebih mudah. Oke, setelah itu selesai sudah gambar kali ini. Gimana menurut kalian? Dinilai ya. Dan makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.
I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a